Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Isa Ramadan dari kelompok 5 Project Based Learning Matematika Keuangan dari kelas C. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri yang akan menjelaskan tentang membandingkan suku bunga kredit mobil expander pada Bank X dan Bank Y. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi cerdas, termasuk mata kuliah matematika keuangan yang membahas anuitas berupa konsep yang relevan dalam cicilan, kredit, tabungan, dan investasi. Namun, banyaknya mahasiswa mengalami kesulitan karena pembelajaran masih berfokus pada rumus tanpa konteks nyata. Model project-based learning menjadi solusi dengan melibatkan mahasiswa dalam simulasi kredit kendaraan, mulai dari pemilihan mobil hingga penyusunan tabel angsuran. Pendekatan ini membantu pemahaman konsep anuitas secara praktis, menumbuhkan kesadaran finansial, serta melatih kemampuan berpikir kritis kerja sama dan pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas PJBL dalam meningkatkan pemahaman anuitas dan literasi. Selanjutnya di sini ada definisi bank umum konvensional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya. Kumaha sih ini? Yang selanjutnya di sini ada definisi bank umum konvensional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sini ada pengertian anuitas. Anuitas adalah produk keuangan yang bekerja dengan cara memungkinkan individu untuk membayar sejumlah dana kepada pemberi anuitas, biasanya perusahaan asuransi, dalam satu atau serangkaian pembayaran, dan kemudian menerima pembayaran rutin dalam bentuk pembayaran bulanan atau tahunan selama jangka waktu tertentu atau seumur hidup, tergantung pada jenis anuitas yang dipilih. Jenis anuitas dalam beberapa literatur dibagi menjadi 3, yaitu anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda. Selanjutnya ada anuitas biasa. Anuitas biasa itu dilakukan pada akhir setiap periode. Nah, untuk rumusnya itu adalah PV 1 dikurangi 1 tambah I negatif N dibagi I kali A. Nah, untuk keterangannya itu PV itu nilai awal periode atau nilai sekarang. Kemudian I itu tingkat suku bunga, N jumlah periode, dan A pembayaran per periode atau per anuitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas di muka. Anuitas di muka itu anuitas yang dibayarkan pada awal bulan, bukan akhir bulan. Adapun untuk rumusnya yaitu A PV 1 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah 1 negatif N tambah 1 dibagi I ditambah 1. Nah, adapun untuk PV yaitu nilai awal periode atau nilai sekarang, I tingkat suku bunga per periode, dan N jumlah periode, dan A pembayaran per periode atau anuitas. Untuk anuitas ditunda adalah anuitas yang pembayarannya itu ditunda selama beberapa bulan. Adapun untuk rumusnya yaitu A1 ditambah I M negatif 1 dibagi 1 negatif dikurangi 1 tambah I negatif N tambah 1 dibagi I tambah 1 kemudian dikali PV. Keterangannya sama seperti rumus anuitas yang sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas di muka per bulan di Bank X. Diketahui kita mengkredit mobil sebesar 310.800.000 dan untuk DP-nya sebesar 94.055.000. Nah, harga kredit mobil dikurangi dengan DP, maka hasilnya 216.743.000. Nah, hasil itu disebut dengan PV. Untuk I-nya atau bunganya yaitu 9,25% per tahun.
Karena di sini kita mencari per bulan, maka 9,25% bagi 12, maka hasilnya 0,0077083333 sekian. Untuk N-nya kita mencari 24 bulan. Dan di sini kita akan mencari angsuran, maka rumusnya 1 per dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I pangkat negatif N tambah 1 per I ditambah 1. Oke, selanjutnya sama dengan, maka di sini kita memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus. Setelah kita masukkan semuanya, di sini kita menjumlahkan 1 ditambah 0,007 sama dengan 1,00708 sekian-sekian. Nah, yang lainnya kita turunkan semuanya. Oke, selanjutnya kita tulis lagi sama dengan, masih kita turunkan, yang satunya juga kita turunkan. Di sini kita menghitung negatif 24 tambah 1 sama dengan negatif 23. Yang lainnya masih tetap sama, kita turunkan semuanya. Selanjutnya kita tulis lagi sama dengan, masih kita turunkan lagi 216 juta sekian-sekiannya, yang angka satunya juga per 1 dikurangi. Nah, di sini kita menghitung 1,00708 sekian dipangkati negatif 23. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,8381 sekian per 0,007 yang sudah kita masih turunkan dari angka yang sebelumnya ditambah 1. Lanjut sama dengan, kita masih turunkan lagi 1 per, nah di sini kita menjumlahkan 1 dikurangi 0,8381 sekian, maka hasilnya 0,16189 sekian per 0,0077 sekian-sekian ditambah 1. Sama dengan, masih kita turunkan 1 per, nah di sini kita menghitung 0,161 per 0,007 sekian ditambah 1, maka hasilnya ini belum ditambah, maka hasilnya 21,0025. Dan selanjutnya sama dengan, di sini kita menambahkan yang 21,0025 ditambah 1, maka 22,0025. Yang lainnya masih kita turunkan. Dan sama dengan, sekarang kita bagi 1 dibagi 22,0025, maka hasilnya 0,045 sekian. Nah, sekarang kita kalikan yang 216.743.000 dikali dengan hasil yang tadi sudah kita bagi, yaitu 0,04544 sekian-sekian, maka hasilnya 9.987.000 sekian-sekian. Nah, jadi angsuran yang perlu dibayarkan setiap bulannya yaitu 9.987.001 sekian per bulannya dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel hasil komparasi untuk mengetahui suatu perbandingan antara Bank X dan Bank Y, mana sih yang lebih menguntungkan. Oke, pertama kita tulis dulu diketahuinya Bank X, Bank Y sama selisihnya, dan kita juga masukkan harga bunga, uang muka, anuitas biasa dibuka, ditunda awal periode sama akhir periode. Oke, kita lihat ke harga. Bank X sama Bank Y itu memiliki harga yang sama, yaitu 310.800.000, maka selisih dari kedua bank tersebut adalah 0. Yang selanjutnya kita lihat ke bunga. Pada Bank X itu memiliki bunga 9,25% per tahunnya, sementara pada Bank Y memiliki bunga 7,8% per tahunnya. Jadi selisih antara kedua bank tersebut selisih bunganya adalah 1,45%. Jadi dapat kita lihat bunga di Bank Y itu lebih kecil daripada bunga di Bank X. Lanjut ke uang muka, pada Bank X sama Bank Y itu memiliki sama-sama uang mukanya 94.055.000, maka selisih dari kedua bank tersebut adalah 0. Oke, kita lanjut ke anuitas biasa di muka, ditunda awal periode sama akhir periode. Dapat teman-teman lihat, ini adalah jumlah-jumlahnya dari tadi yang sudah kita hitung bersama. Dapat kita lihat ternyata angsuran yang dibayar tiap bulannya di Bank Y itu lebih kecil daripada angsuran yang dibayarkan di Bank X.